Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Muazrul Amir. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah singkat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sang pedang Allah atau Khalid bin Walid. Tapi sebelum itu saya meminta bantuan teman-teman semua untuk membantu channel saya, dengan subscribe channel saya dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video saya. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu menyertainya dalam misi menyebarkan agama Islam. Ia juga termasuk kerabat Nabi yang paling dekat. Bibinya, Maimunah binti Al-Harits merupakan istri Rasulullah SAW. Dalam dunia kemiliteran, Khalid bin Walid menjadi sosok yang tidak tertandingi. Ia adalah satu-satunya sahabat yang dianugerahi gelar Saifullah atau pedang Allah oleh sang Nabi. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mempelajari dan menghayati kisah umat terdahulu, termasuk hikayat tentang para sahabat Rasul. Berikut ini adalah kisah Khalid bin Walid yang dapat dijadikan suri tauladan. Khalid lahir dari salah satu keluarga terpandang di antara kaum Quraisy. Ayahnya, Walid bin Mughirah adalah petinggi di kalangan Bani Makhzum. Ia membiayai dan memberi makan jamaah haji di Mina hingga mendapat julukan Raihanah Quraisy atau rezeki kaum Quraisy. Sayangnya ia termasuk golongan yang kerap mengolok-olok Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Khalid bin Walid sendiri merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang ditakuti karena keahliannya. Ia juga terampil mengendarai kuda. Ia berada di pihak kaum Quraisy ketika bertempur di perang Uhud dan Khandaq. Ialah aktor di balik kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Kala itu Khalid melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang lengah karena bernafsu mengambil rampasan perang hingga turun dari bukit Uhud. Pasukan Quraisy langsung menghajar pasukan muslim sehingga mereka dapat memenangkan perang. Siapa sangka, peperangan dengan kaum muslim justru membuka hati Khalid bin Walid. Melansir dari kitab Al-Mahsi Muhammad karya Al-Waqidi, Khalid mengatakan bahwa Allah memberinya hidayah. Aku telah menyaksikan 3 perang, yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah, dan bahwa Muhammad pasti akan menang, ucapnya. Hatinya makin tersentuh setelah menerima surat dari saudaranya yang terlebih dulu masuk Islam, yaitu Walid bin Al-Walid. Ia mengingatkan Khalid bahwa banyak kesempatan baik yang terlewat olehnya. Pada akhirnya Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Perang pertama yang diikutinya sebagai Muslim adalah Perang Mu'tah. Sejak saat itu ia sering berperang bersama Rasulullah untuk membela Islam. Setelah menaklukkan kota Makkah, Rasulullah juga mengutusnya untuk menghancurkan berhala Uzza. Berkat keahliannya di medan perang, Nabi Muhammad SAW memberi julukan pedang Allah kepada Khalid. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat sebagai panglima perang. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia memimpin 46.000 pasukan Islam untuk menghadapi tentara Bizantium yang jumlahnya 240.000. Meski kalah jumlah, ia tidak gentar. Bahkan mereka berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Khalid bin Walid wafat pada tahun 642 Masehi. Dikutip dari buku Khalid bin Al-Walid karya Hakim, sebelum wafat Khalid menyampaikan kerisauan hatinya karena akan menemui ajal di tempat tidurnya. Padahal ia mendambakan untuk syahid di medan perang. Ia berkata, "Aku telah berjuang dalam banyak pertempuran demi mencari kematian secara syahid. Tidak ada tempat di anggota tubuhku ini melainkan terdapat bekas luka tebasan pedang. Meski demikian, inilah aku sekarang, aku akan mati di tempat tidur layaknya seekor unta tua." Itulah tadi kisah singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikannya karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.